فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berbicara tentang hijrah, dan hijrah sebuah kata yang sangat viral ya pada hari-hari ini, dan ini sebuah kegembiraan bagi kita semua, kebahagiaan bagi orang-orang beriman ketika kata ini bisa jadi hashtag di sosmed, bisa dengan bangganya dielukan, bisa dengan prestisnya bersanding dengan kata-kata yang lain, baik di dunia real maupun di dunia maya. Tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia darinya yang harus kita syukuri dan kita syukuri. Karena di antara kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika melihat saudaranya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat teman-temannya kembali kepada Allah Jalla wa ala. Namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ini kata yang sangat prestisius. Kata yang sangat prestisius. Bagaimana tidak prestis? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Ketika dia keluar dari pekerjaannya, ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu, ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram, ketika dia putuskan hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan muragaman katsira. Dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak. Banyak, katsira, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, katsira. Wasa'ah, dan seluruh kelapangan. Kelapangan dalam masalah rizki, kelapangan dalam masalah iman, kelapangan untuk beribadah kepada Allah, kelapangan untuk sujud, kelapangan dalam berukhuwah Islamiyah, kelapangan dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ini qala Allah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ini layak untuk diperjuangkan. Kata ini itu layak untuk menjadi hashtag, untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan ketenangan, jaminan kelapangan. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Sesungguhnya aku berhijrah ke Rabbku. Saat kita berhijrah, kita bukan berhijrah ke orang kaya. Kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal. Kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini. Kita berhijrah kepada yang punya Jakarta, yang punya Asia, yang punya dunia. Al-Aziz, yang maha perkasa, nggak ada yang bisa ngalahin zat yang kita berhijrah kepada dirinya. Dan di waktu yang sama Al-Hakim, yang maha bijak. Mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah, tapi itu ada hikmah. Mungkin kita nggak langsung kaya, kita harus jatuh dulu, mulai start dari nol. Tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita, Al-Hakim, pasti ada hikmah. Makanya orang-orang beriman selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa esensi dari hijrah? Apa makna dari hijrah itu sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan hijrah, tapi dia nggak tahu apa itu hijrah. Banyak orang yang mengklaim dan merasa sudah berhijrah, namun ketika kita menggunakan kacamata syar'i, kacamata Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata dia belum berhijrah. Hijrah dijelaskan oleh para ulama secara etimologi berarti atarku, meninggalkan. Al-bu'du, jauh, secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah dijelaskan oleh banyak para ulama, seperti Al-Iz bin Abdissalam,
Dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah bahwa hijrah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan. Itu hijrah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, antahjura ma kariha rabbuk. Engkau meninggalkan, karena hijrah artinya meninggalkan tadi. Engkau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabbmu. Yang dibenci oleh Rabbmu. Itulah hijrah secara terminologi. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah bil jasad, kata Ibnul Qayyim. Hijrah dengan fisik. Dan yang sampel yang paling gamblang di buku-buku sejarah, di buku-buku fikih adalah berhijrah dari sebuah tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa menampilkan agama kita ke tempat atau lingkungan di mana kita bisa menampilkan agama kita. Sebagian ulama fikih mengatakan berhijrah dari negara non-muslim ke negara muslim. Tapi walau ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan definisi yang pertama. Itu hijrah dengan fisik. Yang kedua, dan ini yang lebih penting kata Ibnul Qayyim. Ini inti dari hijrah. Al-hijratu bil qalbi. Hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Hijrah pada saat kita bertawakal. Hijrah pada saat kita berharap. Awalnya kita berharap pada perusahaan kita, pada mertua kita yang kaya, pada perusahaan orang tua kita. Setelah kita berhijrah kepada Al-Ghani. Ya, kita bertawakal dan berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dengan hati. Dulu mungkin kita takut sama manusia. Tapi setelah berhijrah, kita hanya takut yang mengekspos kehinaan kita, ketundukan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dengan hati. Dan ini penting. Kenapa demikian? Karena banyak teman-teman, dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang. Sampai di tahap ini saja, kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum. Hijrah dengan janggut. Hijrah dengan cingkrang misalnya. Hijrah dengan hijab. Lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita, khususnya bagi para akhwat ya, bagi teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus, itu positif. Tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang enggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan, Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan, karena hijrah itu nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling
yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengklaim kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Apa yang mau sekali lagi nggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Betul, hijab, pakaian itu menutup aurat. Warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan bukan merek takwa, pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro lo sholat yuk, nggak yang penting kan hati gue baik. Daripada lo, hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza soluhat, jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang enggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Ala wahyal qalbu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i dan enggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Munafiqat juga punya penampilan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci itu. Dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lu ngaji terus, lo enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubbu wal bughdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khomer itu karena dia benci sama khomer. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya.
Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya nggak bener nih, gue nggak mau. Gue nggak mau, gue kenalin deh. Gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.